Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dengan keadaan garing, tidak mengurangi rasa kesemangat kita. Dan saya hormati Ibu Nawang Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, dan tidak lupa kepada seluruh mahasiswa khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab kelas A. Izinkanlah saya mempresentasikan hasil resuman tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu berkenaan atau subjudul berbagai bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan. 1. Pengertian atau pengantar tentang gejala jiwa. A. Pengertian psikologi. Sebelum kita masuk ke pengertian tentang gejala jiwa, kita harus bisa memahami apa itu pengertian psikologi. Psikologi tersendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun dalam hubungan dengan lingkungannya. Itu pengertian psikologi sendiri. Hubungan antara manusia baik itu individu yang berkaitan dengan hubungan sosialnya ataupun lingkungannya. B. Bentuk-bentuk gejala. Ada beberapa gejala jiwa menurut para ahli atau bentuk-bentuk gejala jiwa. 1. Gejala kognitif, penginderaan, persepsi, memori, berpikir, intelijensi. Itu gejala kognitif. 2. Gejala efektif, yaitu emosi dan perasaan. 3. Gejala psikomotorik, yaitu sugesti, kelelahan, kepribadian. Karena dalam semester 3 ini kita mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan, maka saya cantumkan sedikit tentang pengertian psikologi pendidikan. Berkaitan dengan pengertian psikologi pendidikan ini sedikit saya masukkan ke presentasi saya, karena di semester ini saya dan kawan-kawan belajar tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan tersendiri adalah ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan dan dalam psikologi pendidikan dibahas berbagai tingkah laku yang muncul dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan latihan. Itu pengertian psikologi pendidikan. B. 2. Bentuk-bentuk gejala jiwa. 1. Pengamatan penginderaan adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia, dan di situ pun mempunyai syarat-syarat. Dan adapun syarat pengamatan atau penginderaan: 1. Kekuatan objek. 2. Kesehatan indera. 3. Adanya perhatian manusia. Itu syarat-syarat pengamatan ataupun penginderaan yang di situ masuk dalam gejala kognitif. 2. Tanggapan dan fantasi atau persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus dan merupakan proses menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera. Ini juga masuk ke dalam gejala kognitif. Tanggapan dan fantasi atau persepsi itu masuk dalam gejala kognitif. 2. Memori atau ingatan. Adapun pengertian memori tercakup dalam 3 hal atau tahapan atau proses, yaitu 1. Memasukkan pesan dalam ingatan. Ini merupakan pendapat ya, memasukkan pesan dalam ingatan. 2. Menyimpan pesan yang sudah masuk. Stroge. Memunculkan kembali informasi tersebut, itu termasuk memori atau penyimpanan yang ada dalam diri kita atau diri manusia, itu memori atau ingatan. 4. Berpikir. Memori tadi juga termasuk masuk ke dalam gejala kognitif. 4. Berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Ini menurut para ahli, yaitu suatu proses mental yang bertujuan memecahkan masalah. Jadi apabila kita ada masalah, kita berpikir. Untuk apa kita berpikir? Untuk memecahkan masalah tersebut agar masalah tersebut segera selesai.
Solso 1988 menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks dengan berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Ini menurut Solso tahun 1988. 5. Intelijensi. Intelijensi sendiri mempunyai beberapa pengertian. Intelijensi sebagai kemampuan menyesuaikan diri, itu menurut Tiller tahun 1956 dan Wechsler 1958, Sorenson 1977. Ini menurut para ahli berkaitan dengan intelijensi. 2. Intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar, yaitu dikemukakan oleh Freeman tahun 1971 dan Flynn dalam Azwar 1996. Emosi. Di sini gejala emosi masuk ke dalam gejala efektif. Jadi yang tadi apa itu pengamatan penginderaan, tanggapan dan fantasi persepsi, memori ingatan, berpikir, intelijensi itu masuk ke dalam gejala kognitif, sedangkan emosi dan motivasi sendiri masuk ke dalam gejala yang efektif. Pengertian emosi diartikan sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang, jantung berdebar. Kartono 1987. Survei membuktikan apabila kita emosi, pasti tergugahnya rasa perasaan, baik itu berdebar jantung, otot ini mengeras ataupun muncul, ataupun kata-kata yang melonjak, itu termasuk emosi. 7. Motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan berbagai bentuk gejala jiwa manusia dan aplikasinya dalam pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.